Selamat datang kembali di pembahasan soal fisika dasar. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal dinamika. Gambar berikut menunjukkan balok bermassa yang berada pada bidang miring kasar dan terhubung dengan dua benda bermassa M2 sama dengan 2 kg dan M3 sama dengan 1 kg dengan menggunakan tali ringan mulur yang dilewatkan pada katrol ringan dan licin. Diketahui bahwa cos theta sama dengan 3/5, sedangkan koefisien gesek statik dan kinetik pada bidang miring adalah mu s sama dengan 0,5 dan mu k sama dengan 0,1. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambarkan diagram gaya atau diagram benda bebas untuk masing-masing balok. Kemudian B, tentukan besar massa M1 agar balok bermassa M1 tepat akan bergerak menuruni bidang miring. Dan yang C, tentukan besar percepatan dan tegangan tali pada tiap-tiap balok jika M1 sama dengan 4 kg. Pada sistem ini, kita bisa pisahkan antara benda M1, M2, dan M3, kemudian kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada M1, M2, dan M3. Untuk M1, apabila kita coba gambarkan kembali, maka di sini kita punya balok yang terletak pada bidang miring gitu ya, yang dikaitkan dengan tali. Sehingga apabila kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y, kita bisa ambil sumbu X yang sejajar dengan bidang miring dan sumbu Y yang tegak lurus dengan bidang miring. Kemudian, apabila kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada M1 ini, kita bisa ketahui bahwa terdapat gaya tegangan tali T1 yang ke arah sini, ke arah sumbu X. Kemudian berikutnya terdapat gaya normal yang tegak lurus dengan bidang miring. Dan kemudian punya gaya berat yang besarannya W sama dengan M1 dikali G yang arahnya ke bawah. Karena gaya berat ini pada dasarnya selalu menuju ke pusat bumi. Berikutnya, karena bidang miring ini kasar sehingga dia punya gaya gesek. Apabila kita meninjau gerak benda akan menuruni bidang, maka gaya gesek yang bekerja berlawanan arah sehingga gaya geseknya searah dengan gaya tegangan talinya. Apabila kita perhatikan gaya tegangan tali, kemudian gaya normal, dan gaya gesek itu sudah berada pada sumbu koordinat yang kita punya. Kan tetapi untuk gaya berat itu belum berada pada sumbu koordinat yang kita punya. Oleh karena itu, gaya berat atau M1 dikali G ini harus kita proyeksikan ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Nah, apabila kita proyeksikan, maka akan kita dapatkan ketika gaya berat ini kita proyeksikan ke sumbu Y, maka akan kita peroleh M1G dikali dengan cos theta. Kemudian, apabila kita proyeksikan ke sumbu X, maka akan kita dapatkan M1G dikali sin theta. Dengan demikian, berikut adalah gambar diagram bebas benda untuk M1. Atau bisa juga opsi jawabannya seperti ini, karena pada dasarnya pada soal A itu tidak disebutkan balok tepat akan bergerak menuruni bidang miring. Bisa saja kita semua mengasumsikan untuk pertama balok akan bergerak naik gitu ya. Karena balok tepat akan bergerak itu disebutkan pada soal B, sementara pada soal A tidak disebutkan. Sehingga ini menjadi opsi jawaban yang bisa dibetulkan juga. Berikutnya, untuk balok M2, kita bisa tinjau gaya-gaya yang bekerja pada M2. Pada benda M2, kita bisa lihat bahwa gaya yang bekerja terdapat gaya tegangan tali yang arahnya ke sumbu Y, dan juga terdapat gaya tegangan tali kedua yang arahnya ke bawah gitu ya. Dan yang berikutnya terdapat juga gaya beratnya yang besarnya M2 dikali G. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa besarannya T1 itu sama dengan T2 ditambah dengan M2G. Berikutnya, untuk massa M3, kita bisa gambarkan kembali gaya-gaya yang bekerja pada balok bermassa M3. Sehingga kita bisa gambarkan bahwa ke arah atas, ke sini, itu ada tegangan tali 2, dan kemudian ke bawah dia punya berat atau W yang besarnya sama dengan M3 dikali G. Dengan demikian, kita bisa peroleh bahwa T2 ini sama dengan M3 dikalikan dengan G. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah besaran M1 ketika M1 ini tepat akan bergerak turun. Sehingga apabila M1 ini tepat akan bergerak turun, maka gaya geseknya ke arah naik atau gambar yang pertama kita gambarkan, diagram benda bebasnya. Dengan demikian,
jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X itu bisa kita dapatkan M1G sin theta dikurangi dengan gaya geseknya gitu ya, dikurangi dengan T1 itu sama dengan 0. Kemudian apabila kita uraikan, M1G sin theta dikurangi gaya geseknya itu mu S dikali N, di mana N-nya sama dengan M1G cos theta. Ini kita dapatkan dari jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan T1. T1 ini sama dengan M3G ditambah dengan M2G. Ini kita dapatkan dari diagram bebas benda pada massa 2 dan massa 3, ya, di mana T1 sama dengan T2 ditambah M2G dan T3-nya sama dengan M3G. Sehingga T1 ini sama dengan M3G ditambah dengan M2G. Nah, berikutnya, kita perhatikan bahwa di setiap suku ini punya komponen G, sehingga G ini bisa kita eliminasi. Dengan demikian, persamaannya menjadi M1 sin theta dikurangi mu S M1 cos theta dikurangi M3 ditambah dengan M2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa pisahkan atau pindah ruaskan M3 dan M2 sehingga M1 sin theta dikurangi mu S M1 cos theta sama dengan M3 ditambah dengan M2. M1 di sebelah kiri bisa kita keluarkan sehingga M1 dikali sin theta dikurangi mu S cos theta sama dengan M3 ditambah dengan M2. Dengan demikian kita bisa dapatkan persamaan akhir untuk M1 itu sama dengan M3 ditambah M2 dibagi dengan sin theta dikurangi dengan mu S cos theta. Nah, apabila kita masukkan angka-angkanya, M3 sama dengan 1 kg, M2 sama dengan 2 kg, kemudian sin theta sama dengan 4/5, mu S sama dengan 0,5, dan cos theta sama dengan 3/5, akan kita dapatkan hasilnya M1 sama dengan 6 kg. Jadi, besaran M1 cepat akan bergerak turun itu ketika besaran masanya sama dengan 6 kg. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah besarnya percepatan dan tegangan tali jika M1 sama dengan 4 kg. Oke, dari sini kita bisa mengecek apakah ketika M1 4 kg ini, benda ini akan dalam keadaan diam atau bergerak naik ke atas gitu ya. Karena kalau bergerak turun nggak mungkin, karena tadi sudah kita dapatkan hasilnya 6 kg. Gitu ya. Berarti bendanya antara diam atau tidak bergerak naik ke atas. Kita bisa cek, jika M1 tepat akan bergerak naik, maka gaya geseknya sekarang arahnya arah turun, yang sejajar dengan Mg sin theta. Dengan demikian, persamaan ini, Fx sama dengan M1G sin theta min Fg ditambah dengan T1, sekarang persamaannya menjadi Fx sama dengan M1G dikali sin theta ditambah dengan Fg dikurangi dengan T1. Gaya geseknya menjadi positif, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama seperti yang ini, akan kita dapatkan bahwa besarannya M1 itu sama dengan M3 ditambah M2 dibagi dengan sin theta ditambah dengan mu S cos theta. Yang awalnya di sini negatif, sekarang jadi positif. Apabila kita masukkan angka-angkanya, akan kita dapatkan bahwa M1 itu sama dengan 30/11 kg atau sama dengan 2,72 kg. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa jika M1 ini besarannya 2,72 kg, maka M1 ini tepat akan bergerak naik. Oleh karena itu, jika M1 sama dengan 4 kg, maka benda ini akan diam, sehingga percepatannya sama dengan 0. Ya, karena berada pada rentang di antara 6 dan juga 2,72. Berikutnya, yang ditanyakan adalah besarnya tegangan tali. Besarnya tegangan tali bisa kita dapatkan dari persamaan diagram benda bebas untuk M2 sebelumnya, bahwa T1 sama dengan T2 ditambah dengan M2G sama dengan M3G ditambah dengan M2G. Atau ketika dimasukkan angka-angkanya itu sama dengan 1 dikali 10 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Berikutnya, untuk tegangan tali kedua, itu T2 sama dengan M3G. Kita bisa dapatkan dari diagram benda bebas untuk M3 yang besarannya 1 dikali 10. 1 dikali 10, yaitu sama dengan 10 Newton. Demikian untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.